Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Proses Pembentukan Kaidah Fikih. Saya, Fadila Dinda Tahira dengan NIM 2016010060 akan membacakan atau menjelaskan poin yang pertama. Perkembangan dan kodifikasi kaidah fikih. Sejarah kawaid fikih. Sebenarnya tidak terlepas pada zaman terdahulu, yakninya pada zaman Nabi Muhammad SAW, para masa sahabat, dan masa tabi'in. Masa perkembangan berlangsung dari permulaan al-qawaid al-fiqhiyah sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri. Hal ini terjadi sejak akhir abad pertama Hijriyah sampai masa mazhab Imam. Pada pertengahan abad keempat Hijriyah, untuk melakukan itijihad, sebagian al-fiqih melakukan tarik dari berbagai mazhab fikih untuk menetapkan hukum terhadap sejumlah peristiwa baru yang belum ada. Pada abad 9 banyak mengikuti metode karya-karya abad sebelumnya. Di antara karya tersebut adalah Kitab Al-Qawaid karya Ibnu Al-Mulakan. Mungkin segitu dulu penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama M. Hafiz, NIM 2016010100 akan menjelaskan materi kawaid fikih yang berjudul Proses Pembentukan Kawaid Fikih. Poin 2, metodologi penulisan kaidah fikih dan kitab-kitab kaidah fikih. Yang pertama yaitu metodologi penulisan kaidah fikih. Ada 4 macam metode penyusunan kaidah fikih. Yang pertama yaitu penyusunan sesuai dengan huruf hijaiyah. Yang kedua yaitu penyusunan sesuai dengan subjek pembahasannya. Metode penulisan yang ketiga yaitu penyusunan sesuai dengan bab dalam fikih. Metodologi penulisan kaidah fikih yang keempat yaitu mengumpulkan kaidah-kaidah secara tidak urut. Metodologi ulama dalam hubungan antara kawaid fikih dengan ilmu yang lainnya ada 2. Yang pertama, mengumpulkan kaidah fikih dengan kaidah-kaidah lainnya. Yang kedua yaitu mengumpulkan kawaid fikih dengan subjek pembahasan fikih yang lainnya. Poin yang ketiga yaitu kitab-kitab kaidah fikih. Kitab-kitab kaidah fikih ada 5 macam. Yang pertama, bersumber dari kaidah fikih menurut mazhab Hanafi. Yang pertama yaitu Usul al-Aqariqi pada tahun 261 sampai 340 Hijriah yang syarahi oleh Najmuddin An-Nafi pada tahun 537 Hijriah. Yang kedua yaitu Abi Zaid Ad-Dazani pada tahun 430 Hijriah. Terdapat 86 kaidah di dalamnya. Sumber-sumber kaidah fikih menurut Maliki. Yang pertama yaitu Usuluddin Fatayah karya Muhammad bin Hayati bin Azan Al-Kahyani pada tahun 361 Hijriah. Yang kedua yaitu Al-Farq Ayat karya Al-Karafi pada tahun 654 Hijriah yang memuat sebanyak 548 kaidah fikih. Yang ketiga yaitu sumber-sumber kaidah fikih menurut mazhab Syafi'i. Yang pertama yaitu Qawaid al-Ahkam fi Mazlini di Iman karya Izanu bin Abdi Salam pada tahun 660 Hijriah. Yang kedua yaitu Asbah wa Nasriyal karya Ibnu Wakil Asy-Syafi'i pada tahun 716 Hijriah. Yang keempat yaitu sumber-sumber kaidah fikih menurut mazhab Hambali. Yang pertama yaitu Al-Qawaid
Al-Nariziyah Al-Fiqhiyah karya Ibnu Taimiyah pada tahun 728 Hijriah. Yang kedua yaitu Al-Qawaid Al-Fiqhiyah karya Ahmad bin Ibnu Hasan pada tahun 771 Hijriah. Yang kelima yaitu pada masa sekarang banyak kitab-kitab yang dahulu seperti Al-Qawaid Al-Fiqhiyah oleh Ali Imam Al-Nahwi. Yang kedua yaitu Asy-Syaikh Al-Qawaid Fiqhiyah oleh Syekh Ahmad bin Syekh Muhammad Zarkah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah Afrilia, NIM 1713060195. Baiklah, saya akan membacakan materi pada poin D tentang pembagian kaidah fikih. Di sini terdapat 6 pembagian kaidah fikih berdasarkan ruang lingkup dan cangkupan yang lebih sempit dan isi kandungan yang lebih sedikit. Yang pertama, kaidah fikih di bidang ibadah mada. Setiap yang sah digunakan dalam sholat sunnah secara mutlak sah dilakukan pada sholat fardu. Yang kedua, kaidah fikih di bidang al-ahwal aksasiyah. Dalam hukum Islam, hukum keluarga meliputi pernikahan, waris, wasiat, wakaf zuhri atau keluarga, dan hibah di kalangan keluarga. Yang ketiga, kaidah fikih di bidang muamalah atau transaksi. Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Yang keempat, kaidah fikih di bidang jinayah adalah hukum Islam yang membahas tentang aturan berbagai kejahatan dan sanksinya, membahas tentang pelaku kejahatan dan perbuatannya. Yang kelima, kaidah fikih di bidang siasa, yaitu kebijakan seseorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatannya. Yang keenam, kaidah fikih di bidang fikih kada atau peradilan hukum dan hukum acara. Lembaga peradilan saat ini berkembang dengan pesat, baik dalam bidangnya seperti Mahkamah Konstitusi maupun tingkatannya, yaitu dari daerah sampai ke Mahkamah Agung. Baiklah, sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.